亲爱的中华诚心教会弟兄姐妹们，大家好！我们的天父是万物的源头，只有懂得感恩的心，享受他慈爱的人，自然就可以领受他里面的满足。感谢耶和华上帝！今天我和安欧合唱一首诗歌《耶和华祝福满满》。白鹭是不欠缺什么，山顶的百合花，春天鲜香味，总是全能的上帝，每天赏赐真不弃，是地上发芽结实，显出疼爱的根据。缺什么？山顶的百合花，春天鲜香味，就是全能的上帝，每天赏赐真福气，是地上发芽结实，显出疼爱的根据。耶和华祝福满满，多如海边土沙，恩典慈爱直到万世大。我要亲手敬拜他，把这欢喜歌声，赞美承受他名到永远。耶和华祝福满满，多如海边的土沙，恩典慈爱直到万世代。我要举手敬拜，发出欢喜的歌声，赞美称颂主耶稣的名直到永远。Tangau yang dinadang tak kekurangan, Bagung yang di gunung harum semerbak. Allah yang Maha Kuasa tiap hari memberkati, bumi tumbuhkan tunas buah kasih sejati. Berkat Tuhan melimpah pakai pasir di pantai, nugerahnya turun temurun. Sukacita melimpah, angkat tangan menyembah, puji muliakan Dia selamanya. Yehova祝福满满，多如海边土沙，恩典慈爱直到万世代。我要亲手敬拜他，把欢喜歌声，赞美承受他名到永远，赞美承受他名到永远。puji muliakan Dia selamanya。亲爱的弟兄姐妹们，大家好，大家平安ya。希望主耶稣祝福你们。Hari ini kita akan belajar satu tema tentang guncangan di langit. Langit berguncang, bumi berguncang.
firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa hari-hari terakhir kita hidup sekarang ini, kita mungkin tidak sadar bahwa firman Tuhan sudah bicara ribuan tahun yang lalu bahwa akan terjadi guncangan di bumi ini. Bagaimana saudara, kita akan bahas hari ini beberapa poin guncangan yang di langit dan di bumi terjadi yang kita sadar sudah ribuan, ratusan, bahkan puluhan tahun, dan beberapa tahun terakhir ini semakin sering, semakin kita lihat terjadi di dunia kita. Mungkin kita tidak sadar. Ya, kita lihat kenapa, siapa yang mengguncangkan ya bumi ini dan langit. Siapa? Dan katakan kapan diguncangkan? Mulai kapan terjadi? Akan kita lihat hari ini. Dan demikian apa yang sebenarnya diguncangkan ya, dan demikian mengapa diguncangkan dan apa tujuannya. Langit dan bumi bergoncang ini tujuannya apa? Demikian juga kita lihat apa janji Tuhan. Tuhan berjanji ketika berguncang, ada janji Tuhan yang luar biasa harus kita pegang. Guncangan di langit, dan bahkan tahun 2020 ini kita lihat masuk COVID-19, guncangan lebih hebat lagi yang terjadi di seluruh dunia. Apa janji Tuhan dan rancangan Tuhan di balik semua yang kita terjadi di dunia ini? Kita akan lihat bersama-sama. 今天的课题是天地间的震撼。第一，谁摇了摇？第二，什么时候摇动？第三，震惊了什么？第四，为什么会摇动？第五，摇动的目的是什么？第六，震惊中的神之应许是什么？第七，一切背后的神计划的是什么？ Ya, kita lihat juga firman Tuhan dari Hagai pasal 2 ayat 6. Inilah kunci kita tahu siapa yang diguncangkan, siapa yang guncangkan semua langit dan bumi, dan kapan diguncangkan dan apa yang diguncangkan. Firman Tuhan katakan Hagai 2 ayat 6. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan daratan. Kita tahu siapa yang guncangkan? Tuhan yang guncangkan. Firman Tuhan dalam Hagai 2. Ribuan tahun yang lalu Hagai sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sendiri bicara melalui Hagai bahwa Tuhan akan guncangkan. Kapan? Sedikit waktu lagi. Dari zaman ribuan tahun lalu sudah terjadi goncangan-goncangan, dan di akhir zaman ini kita akan lihat guncangan itu semakin dahsyat. Langit dan bumi kita sedang berguncang, dan bahkan apa yang diguncangkan dikatakan bukan hanya langit, bumi, daratan, lautan sedang berguncang. Itu kata firman Tuhan. Ya, 就是第一，谁在洪荒？第二，什么时候？第三，有什么？万军之耶和华的起说：我要过一会儿，感动天地海地。 Nah, kita lihat juga, kita lihat dalam kitab Hagai. Kitab Hagai adalah kitab yang dikatakan waktu zamannya Hagai, itulah orang-orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem. Suatu musim semi tahun 536 sebelum Masehi. Ketika itu dikatakan rombongan orang Yahudi diberi tugas untuk membangun kembali negara dan bait suci. Hagai mengingatkan bahwa sesungguhnya waktu itu diingatkan bahwa bait Allah dihancurkan dulu. Ya, dia harus dikatakan yang luar biasa itu harus dibangun kembali. Banyak tantangan. Hagai waktu mulai membangun itu tantangan luar biasa. Ada orang Samaria yang menghalangi sehingga pembangunan bait suci sulit sekali. Dan dikatakan akhirnya Allah memanggil Hagai setelah 15 tahun dari pembuangan itu 536 sampai sekitar 500 lebih. Dikatakan Hagai mengalami tantangan. 还开书，犹太人返回耶路撒冷，在公元前536年春天正建设的国体这神殿。哈该使人想起了灵里的这加上被破坏了神殿的荣耀。玛利亚人的发展了投战的失望。凌晨45年后，上帝呼叫哈无助。 Kita lihat berikutnya. Kenapa Tuhan marah? Waktu itu sudah Tuhan katakan, tiba waktunya untuk kamu mendiami rumah-rumah yang dipapan dengan baik. Sedang rumah itu tetap menjadi reruntuhan. Waktu Hagai diberi firman Tuhan disampaikan kepada orang Yahuda. Rupanya mereka kata belum waktunya. Tapi Tuhan katakan apa belum waktunya? Dikatakan
Mereka bangun rumahnya dengan baik. Mereka membangun tempat tinggal mereka dengan baik. Tapi rumah Tuhan, bait suci, berantakan jadi reruntuhan. Nah, bait ini kita lihat juga bait suci ini Hagai yang dikatakan disuruh membangun. 为什么上帝生气？哈该书第1章第4节，时间到了，居住在预备选的房子里，这个房子还没有被呢。 Ya, kita lihat juga bahkan zaman Tuhan Yesus juga marah waktu di bait suci. Ya, guncangan terjadi firman Tuhan di Hagai ketika dikatakan orang-orang Yahudi tidak mau bangun bait suci dan tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Dan dikatakan zaman Tuhan Yesus juga, Tuhan Yesus marah ketika apa? Bait suci dijadikan tempat jualan. Ya, dikatakan pada waktu itu para imam, pedagang datang, dikatakan bekerja sama dengan para imam supaya menentukan harga korban persembahan. Supaya barang persembahan kambing domba itu harganya tinggi berkali lipat supaya apa? Dapat untung yang banyak. Waktu itu Tuhan Yesus datang ke bait Allah, dia lihat di pelataran bait Allah. Rupanya jadi tempat dagang, cari untung antara para imam dan pedagang. Sampai Tuhan malah menjungkir balikan. Yesus Tuhan katakan, rumahku dikatakan adalah bait rumah doa. Harusnya rumah Tuhan sebagai rumah doa. Tapi orang-orang para imam dan orang-orang pedagang semua bahkan yang menukarkan uang mata uang asing ya pada waktu itu, mereka dikatakan bekerja sama cari uang di gereja. Sampai Tuhan malah menjungkir balikan. Tuhan guncangkan bait suci. 耶稣在跟听话说，真的很生气，人却被当作交易的人所，人质和商人共同努力，以将高的价格购买属钱的私生品和货币。 Kita lihat sesungguhnya mengapa diguncangkan. Mengapa? Apa maksud Tuhan diguncangkan? Nah, Hagai pasal 2 ini ayat 7 sampai 10 dikatakan adalah satu tulisan di baliknya ada maksud Tuhan hukuman atas dunia. Ya, guncangan dikatakan Tuhan katakan akan guncangan atau akan guncangan langit dan bumi, darat dan laut. Dan ketika itu dikatakan Tuhan sedang katakan hukuman kepada dunia yang begitu melawan Tuhan, kehidupannya tidak benar. Dikatakan juga ini akan terus berlangsung. Mulai kapan? Mulai dari ketika waktu itu sampai dikatakan sampai kedatangan Tuhan. Pesan dari kitab ini katakan bahwa guncangan-guncangan di langit dan bumi, darat dan laut terjadi. Kenapa? Ini mempersiapkan, mengingatkan umat manusia supaya ingat Tuhan. Ada hal firman Tuhan harus kita jalankan, kehidupan sesuai dengan standar Tuhan, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, kehendak Tuhan harus dilaksanakan. Ya, 第4，为什么会摇动？第5，上帝的意图。这些经文只是我们基督回顾之前和同时上帝这世人的惩罚。希伯来书12章第26节到27节。 Setelah itu kita lihat apa yang berikutnya adalah dikatakan firman Tuhan katakan, ya, penghukuman yang dikatakan kepada dunia. Kapan? Dimulai dikatakan penghukuman ini akan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di gambar kita lihat sesungguhnya kedatangan Tuhan. Ya, penghukuman dunia yang kita katakan guncangan di langit, ada bintang jatuh, ya, seperti meteor. Ada langit dan laut dikatakan berguncang, tsunami, air laut yang pasang besar sudah terjadi di dunia ini dari dulu sampai sekarang. Dan bahkan dikatakan menenggelamkan kota-kota seperti di gambar. Tsunami, ya, guncangan yang Tuhan katakan akan terjadi sampai kedatangan Tuhan. 世界的惩罚以耶和华耶稣的2次来临。 Yang berikut kita lihat guncangan, ya, bagaimana nasib umat Tuhan. Guncangan ini besar, langit berguncang, bumi berguncang, darat berguncang, laut berguncang. Bagaimana dengan kita umat Tuhan? Apakah kita terus ikut dalam penghukuman ini? 摇一摇后，神的生活如何？ Yang pertama kita lihat, langit akan berguncang. Apa maksudnya?
Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 24, ya. Matius pasal 24 ayat 29 sampai 30, firman Tuhan berkata begini. Segera sesudah siksaan pada masa itu, firman Tuhan katakan ada terjadi siksaan orang rumah Tuhan. Dan setelah itu apa? Dikatakan matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya lagi, bahkan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan berguncang. Firman Tuhan katakan langit akan berguncang. Ya, pada waktu itu akan ada tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dan segala kekuasaan kemuliaan. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, rupanya langit ini akan diguncangkan Tuhan. Matahari, bulan, bintang, dan kuasa-kuasa langit. Apakah semua ini terjadi? Sudah terjadi. 振作起来。那些段时间的折磨之后，太阳将离这变黑，月亮将不会发光，星星也从天上掉下来，而天国的力量也会摇动。然后人子头将出现在天堂，地上的所有的人民都也会哀掉，他们将看到人提着带着他所做的公义和荣耀，来到天上的云层。马太福音第24章第20节到30节，所有这些发生的什么？ Kita lihat sesungguhnya firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Di dalam Ibrani pasal 12 dikatakan sampai 26 sampai 29. Di dalam tafsiran mengatakan ayat ini berkata satu kondisi, dikatakan satu hari kelak Allah akan meruntuhkan tatanan dunia yang sekarang ini, menggoncangkan alam semesta ini sehingga hancur berantakan. Ini saudara terjadi akhir ini. Dan dikatakan tujuannya apa? Nanti dikatakan bentuk bumi yang sekarang ini dikatakan tidak bersifat kekal. Bumi yang kita pijak, yang kita tidak kekal, tidak selama-lamanya. Bumi ini akan dibinasakan oleh api dan diganti dengan langit baru dan bumi baru. Dalam Wahyu 20 ayat dikatakan 11 20 ayat pasal 21 ayat 1 dan 2 Petrus 3 ayat 10 13. Inilah firman Tuhan katakan. Ya, 希伯来语的解释12章第26节到29节。有一天，上帝将一番的当今世界的指感动整个周瑜，使之破碎。地球的当前形势不像是永恒的，在地球上火灭的烧，并且新的天堂和新的地球不所特起。Wahyu 20 章第11节到21节。 Kita lihat apakah ini terjadi? Sudah terjadi? Sudah. Saudara, gerhana yang paling dekat adalah gerhana matahari. Dikatakan matahari seperti cincin gerhana matahari. Matahari jadi gelap. Sudah terjadi. Tahun ini terjadi 21 Juni kemarin, tanggal 21 Juni 2020. Ya, bahkan dikatakan sudah terjadi gerhana matahari dan berkali-kali sudah terjadi gerhana matahari. 呀，太阳的引起是击坏了这几个天质的自由。 Berikutnya kita bulan. Bulan bahkan dikatakan bulan berdarah. Sudah ada. Ini satu lambang. Banyak agama yang lain mengakui, Yahudi, Islam, bahwa ketika bulan menjadi darah, itu tanda akhir zaman kiamat. Dan firman Tuhan katakan dengan jelas, hati-hati, tanda langit berguncang. Sudah diperlihatkan di zaman kita berkali-kali. Dan semakin sering. 呀，血液这是另一个实际的天空谣。 Bahkan yang terakhir, di langit diguncang. Apa yang terguncang? Dikatakan bintang berjatuhan. Saudara, belum lama ini terjadi di Australia. Ya, tanggal 23 bulan April 2020. Dikatakan satu Lyrax, yaitu meteor yang jatuh. Dikatakan sampai mengagetkan orang-orang di Australia. Ini terjadi di bumi Australia. Yang baru-baru ini terjadi. 呀，新多或流星，美国国家航空天的研究所，周三22号4月2020年晚上周四，今早是流星雨的顶峰，是普通的流星雨高峰时，将每小时可以产生的20颗流星。
Berikutnya kita lihat bahwa sesungguhnya di Australia, inilah gambarnya seperti ini. Dihujani meteor, rumah berguncang. Ya, penampakannya seperti ini. Ya, bola api yang besar sekali. Ya, dikatakan terjadi. 澳大利亚的天空被流星雨遗失，直到房屋摇晃，这是它的样子。 Nah, rupanya waktu terjadi hal ini, warga atau orang-orang Australia yang dikatakan sangat terkejut. Ada apa? Ya, ada bola api besar terbang melintasi langit waktu malam, menghasilkan ledakan yang luar biasa, sehingga dikatakan meteor ini orang-orang yang tinggal di Perth, ya, yang di Nottingham dan juga di York, ya, departemen pemadam kebakaran siap dikatakan dalam layanan darurat yang sekitar 7.40 pada waktu itu. Orang-orang berkata, kami dengar ledakan yang bunyi ledakan yang hebat, kami lihat cahaya, kami lihat begitu adalah hal yang luar biasa. Datang dikatakan bukan guntur. Ini pengakuan dari radio di Perth. 居住在是澳大利亚的欧洲居民受到特殊之死的时代，大火就回个月后发生了破碎声，震惊着整个房屋。居住的是比特姆和文科的澳大利亚的人看到了明亮的流星，仿佛和景致和物的梦境。当时间的晚上7:40左右，开始接听电话。罗宾加拉特告诉美国一场公司的一次电台，星期四那天晚上。 Kita lihat yang kedua, bagaimana tadi guncangan langit, sekarang guncangan bumi. Bumi bergoncang kata firman Tuhan. Apakah ini sudah terjadi? Ya, kita lihat bumi kita sedang berguncang sejak 2020, begitu luar biasa, terasa. Dengan virus corona, seluruh dunia mengalami guncangan. Ya, orang mati, meninggal banyak sekali. Angka kematian dikatakan lebih dari 600.000 orang yang meninggal dalam berapa bulan? 呀，地球病毒virus19大流行造成的死亡人是过60万。 Nah, kita lihat jumlahnya wabah virus ini terjadi di 188 negara. Dikatakan jumlah yang positif menembus 14,3 juta. Data ini oleh John Hopkins University. Nah, kita lihat hampir seperempat kematian itu berada di Amerika Serikat. Dan bagaimana Organisasi Kesehatan Dunia WHO dikatakan kasus baru virus corona di dunia melonjak hampir dikatakan 260.000 dalam 24 jam. Artinya setiap hari penambahan terjadi luar biasa. Setiap harinya yang terjadi di dunia. 呀，这次因疫病的爆发引起188个国家。根据的研究无照全球大学收集的数据，人事病例的数量也已超过1430万，近1/4的死亡发生的在美国。世界卫生组织 WHO 周六表示，世界上新的病毒结束在24小时已升到了近这个大流行的开始以来的最大的每一个新增的疾病。 Ya, demikian juga kita lihat guncangan karena virus corona. Ini bukan hanya guncangan kepada orang meninggal, tapi secara ekonomi terjadi goncangan global. Kita lihat kondisi ekonomi 27 negara dikatakan dunia apakah menuju krisis global karena COVID-19 ini. 2020年经济走向全球危机的世界，24个国家的经济影响因素。 Berikutnya kita lihat IMF sebut goncangan ekonomi ini dikatakan ada 100 negara yang sudah minta untuk dana talangan. Dikatakan terdapat 8 juta infeksi terjadi di seluruh dunia. Amerika,
berhasil. Dikatakan Rusia, India, dan Inggris saat ini ada 5 negara jumlah kasus terbanyak di dunia karena COVID-19 ini atau Corona. Dan dikatakan dari laporan terbaru Organisasi untuk Kerjasama Pembangunan Ekonomi atau OECD, dikatakan memproyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan terkontraksi minus 6 sampai 7,4, luar biasa. Minus 6 sampai 7,4%. Dan dikatakan proyeksi pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi sebenarnya Bank Dunia hanya 5,2. Tetapi sekarang menjadi turun pembangunan 6 sampai 7,6%。国智慧币基金组织的分享100个国家提高居住请求，目前全世界有超过800万的繁衍发生。目前美国、巴斯、俄罗斯、印度和英国和台湾最多的5个国家成全合作经济发展的日子。亚细经济的报道预测，今年全球经济增速收缩6% 至7.6%，经济增加的预测远低于世界银行的负5.2% 的预测。Nah, bagaimana Indonesia? Presiden kita Jokowi dikatakan saat membuka Rakornas pengawasan ke sekitar bulan Juni tanggal 15 2020. Dikatakan pandemi COVID atau virus corona ini dikatakan telah menimbulkan dampak yang dikatakan goncangan, bahkan perekonomian nyaris jatuh dalam jurang resesi. Dan bahkan dikatakan pemerintah Indonesia sedikitnya telah menyiapkan 677,2 triliun anggaran untuk apa? Untuk COVID-19 ini besar sekali. Ya, 星期一6月15号2020年开幕的总统Jokowi就在2020年的看图国家投资的上开幕，也将打COVID-19病毒的大流行经济产生了极大的影响，因此世界的经济也不宜着哀退的后边。印尼政府已准备了6770.2万亿印尼盾预算是为了加速virus-19的处理和国际经济的复议而准备的。Kita lihat juga sungguhnya ada guncangan yang ketiga adalah guncangan di darat. Guncangan di darat, apa maksudnya? Ya, 在地球上的震感第三。 Nah, dikatakan guncangan adalah di darat ini gempa bumi. Kita lihat gempa bumi, darat kita berguncang, pijakan kita berguncang. Dikatakan belum lama ini tanggal 7 bulan 7 di bulan Juli, bulan lalu, tahun 2020, ada getaran dirasakan di sejumlah daerah, termasuk di Krui, di Lampung. Ya, guncangan gempa bumi ini terjadi di Indonesia. 在印度尼西亚许多地区都感觉到地震的震动程度。周二7月11 2020早上，在爪哇海区发生了于是6.1地震，于许多地区，包括南邦省的可鲁地区，都感受到了震动。 Kita lihat juga Sukabumi, bulan Juli juga bersama. Dikatakan bulan Juli 7 Juli 2020 ada sekitar jam 5:55 dikatakan ya terjadi guncangan gempa bumi di mana? Ya Sukaraja dikatakan Sukabumi Ratna. Ya, ini terjadi guncangan juga dalam bulan Juli berkali-kali. 2020年7月7日星期二的时候，在苏家无名居民高夫郡的地震的经纳，苏家的地区苏嘎布米苏嘎拉亚区的业绩的居民说，我们很快就要跑出家门，地震的力度很大，而且足够长。 Ya, berikutnya kita lihat gempa juga terjadi bulan Juli kemarin tanggal 9 terjadi gempa dalam dikatakan di Indonesia terjadi gempa luar biasa sering. Ya, biasanya ratusan tahun, puluhan tahun, tapi menjelang akhir zaman ini terjadi goncangan-goncangan yang lebih hebat, seperti orang melahirkan. Ya,
harus kontraksi 1 jam, setengah jam, dan dikatakan kalau sudah 5 menit, 10 menit itu berarti harus melahirkan. Seperti inilah kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Tanggal dikatakan 9 terjadi di Papua, terjadi goncangan lagi. 呀，巴黎托巴谷的地震，在9点星期四，9月9日2020年发地震的信息。 Berikutnya kita lihat tanggal 12, 3 hari kemudian terjadi gempa lagi di Bengkulu. Bengkulu, Provinsi Bengkulu dikatakan juga terjadi 4,7. Ya, dikatakan di Bengkulu Utara dan di Provinsi Bengkulu terjadi 2-3 kali dalam sehari. 还有印度尼西亚星期天地震，7月12号2020年，地位在姆库鲁的名古4.7级，深度32公里。第二，邦古鲁城正好在邦古鲁省地区北部的恩加诺。 Di dunia bagaimana dengan dunia? Indonesia terjadi di dunia bagaimana? Di dunia demikian juga terjadi gempa bumi di Alaska. Apa yang terjadi di sana? 7,8. Ya, gempa bumi yang dahsyat dikatakan di pantai Alaska, Kepulauan Alue. Ya, 21 Juli 2020. Ya, terjadi lindu yang kekuatan akan memacu tsunami. Menurut survei dari geologi dari Amerika Serikat. 世界地震，阿拉伯当时的时间周2晚，7月21日2020的鲁斯特赤道南部的拉斯干海岸发生了7.8级的地震。根据美国地质调查局，领都发生了海啸的估计。 Demikian juga terjadi 2 kali gempa bumi yang terjadi dikatakan di Nusantara tanggal 22 Juli minggu lalu, ya, beberapa minggu lalu. Gempa bumi di Bogor, dikatakan di Takengon, Aceh Tengah, ini terjadi gempa yang hebat. Silakan. 呀，是星期3在中的发生的土质事件的联络。7月22号，2020年是爪哇茂乌的第一次地震，3.5级的，发生了大约14.11，在2点21时，阿杰省中西地区发生的地震。 Berikutnya kita lihat BMKG katakan ada terjadi juga gempa berikut susulan tanggal 27, ya, sekitar 5 hari kemudian. Bayangkan 2 hari, 3 hari, terus sampai berapa hari, turut-turut bulan Juli kemarin, ya, terjadi di Nias dan Lembata NTT, ya, di tanggal 27. ，BMKG 今天的地震有动了南米西斯河南邦 NTT 27 7月2020了，7点到15分左右。 Berikutnya gempa di luar negeri, kita lihat luar negeri juga mengalami gempa. Di China atau daerah Tibet mengalami goncangan di bulan Juli kemarin, tanggal 28. Ya, terjadi gempa terjadi di daerah pembunuhan jarak 6,3 dikatakan 6,3 guncangan magnitudo. 世界6.3地震感动了中国石藏地区。星期2，7月28号，2020年地震发生在陨石少的地区。 Berikutnya kita lihat juga guncangan di laut. Langit sudah, bumi sudah, darat sudah. Dikatakan laut juga mengalami guncangan. 靠近海的也摇动。 Berikutnya kita lihat laut ini sudah benar, kita sudah tahu ada tsunami. Laut berguncang dengan hebat. Dikatakan ketika tsunami ada 12 tsunami. Dikatakan sepanjang sejarah manusia yang dikatakan salah satunya di Indonesia. Kalau kita lihat gambar, coba. Begitu tinggi air laut sampai gedung-gedung yang bertingkat pun dikatakan dilalap, dimakan oleh air dan dihanyutkan oleh air. Ini yang terjadi. 人类历史上最伟大的海啸中的12个，其中一个是在印度尼西亚。
Kita lihat yang pertama 8.000 tahun yang lalu dikatakan ada satu para ilmuwan mengatakan ada tsunami yang lebih tinggi dari 10 lantai terjadi 8.000 tahun yang lalu. 8000年前，一座火山在西西里岛引起了201英里小时，321公里小时，速度正作海中，引发了横跨中海的大规模海啸。科学家说，海啸比一般都成了高。 Ya kita lihat tsunami 8.000 tahun lalu ini dikatakan yang terjadi mungkin ribuan tahun lalu. Yang kedua kita lihat tsunami yang terjadi dikatakan bulan November tahun 1755. Dikatakan dalam tsunami ini dikatakan terjadi di Portugal, Lisbon, Portugal. Dikatakan yang mengguncang di wilayah Eropa, tsunami dikatakan terjadi mendapat korban 60.000 orang yang meninggal. 1755年11月1日，一场大地震推出了葡萄牙的地震干了欧洲许多地区，海啸随之而来，总共造成约了6万人哀生。 Dikatakan yang zaman dahulu terjadi 1755 ini yang jarak waktunya berikut 128 tahun yang terjadi berikutnya, yang ketiga. Ya, dikatakan yang ketiga ini tanggal 27 Agustus. Jaraknya ada 128 yang cukup lama, 128 tahun. Dikatakan 27 Agustus 1803 tsunami terjadi di Gunung Krakatau. Dikatakan akan menenggelamkan 36.000 orang di Indonesia, Jawa bagian barat, Sumatera bagian selatan. Kekuatannya dikatakan bisa mendorong blok karang sebesar dikatakan 600 ton ke pantai. 1883年8月27日128号，自从卡里山的火山爆发引发了海啸，在印度尼西亚西爪哇省的苏门答腊岛南部造成了36千人沉没，海浪的力量将一块珊瑚推了60吨的海岸。 Berikutnya lebih dekat 13 tahun kemudian setelah Krakatau itu tanggal 15 Juni 1896 ini terjadi gempa yang tingginya sampai 30 meter yang terjadi di pantai timur Jepang. Sekitar 27.000 orang meninggal karena tsunami yang begitu tinggi dan besar ini. Ya, 1896年6月15日，13年后，地震引发真的长达300米的海浪卷了日本的东海岸，造成约24,000人死亡。 Berikutnya kita lihat yang kelima, 50 tahun lebih dekat waktunya dari 100 tahun ya ke 50 tahun kemudian itu 1 April 1946 itu terjadi di Alaska. Itu tsunami dikatakan membunuh 159 orang di sebagian besar Hawaii. 1946年4月1日，50年后，阿拉伯加的地震引发上了海啸，造成了159人死亡，其中大部分在夏威夷。 Nah, yang berikutnya yang keenam, ini jaraknya semakin dekat, hanya 12 tahun. Tanggal 9 Juli 1958 dikatakan di Lituya Bay, itu Alaska, dikatakan terjadi tanah longsor dipicu oleh gempa berkekuatan 8,3. Ya. Ya, 1958年7月9日，12年阿拉伯斯加利图亚湾的海啸是由8.3地震引起发生的所致的。 Laut bergoncang dikatakan yang ketujuh. Bayangkan dari ratusan tahun, 50 tahun, belasan tahun, 2 tahun kemudian terjadi setelah yang tadi. Ya, 22 Mei 1960 itu terjadi gempa bumi yang besar 8,6 skala Richter di Chile menyebabkan tsunami. Tsunami yang besar dikatakan dalam waktu 15 menit.
gelombang tinggi 25 meter yang dikatakan menewaskan 1.500 orang di Chili dan Hawaii. 1960年5月22日，2年后，距离8.6的大地震在15分钟内，在智利海岸引起发生海啸，这到22米的海浪在智利在夏威夷造成的1500人哀伤。 Berikut kita yang katakan yang ke-8. Berselang waktu 4 tahun. Bayangkan dari ribuan tahun, ratusan tahun, 50, sekarang selang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dekat sekali. 27 Maret 1964, gempa bumi dikatakan waktu perayaan Jumat Agung. Dikatakan terjadi di Alaska 8,4 skala Richter, menewaskan tsunami setinggi 67 meter, tinggi sekali. Di Fowler Inlet, gelombang melaju hingga lebih dari 463 km per jam. Wah, cepat sekali. Yang dikatakan menewaskan 120 orang. 1964年的3月27日，4年后，阿拉伯斯在耶稣受难之地地震了为8.4，在瓦特特地震又造成了67米高的海啸，俄罗斯过了463公里。 小时造成了120人哀伤。 Yang ke-9 dikatakan 12 tahun kemudian, ya, jaraknya 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 9, 8 tahun, hanya 12 tahun. Ada terjadi tsunami lagi. Tsunami yang besar, laut bergoncang 23 Agustus 1976. Ya, dikatakan di Filipina Barat. Filipina Barat ini menewaskan 8.000 akibat gempa bumi. 1976年8月23日，12年，菲律宾在是南部在海啸的地震中造成了8000人死亡。 Yang berikut, yang ke-10, 22 tahun kemudian terjadi lagi dikatakan gempa berkekuatan 7,1 skala Richter. Tsunami dikatakan di Papua Nugini. Terjadi dikatakan dengan cepat menewaskan 2.200 orang yang meninggal. 第四的1998年7月17日，22年后，7.1地震在巴布亚斯吉基亚引起了海啸，足足造成了2200人死亡。 Yang berikutnya yang ke-11, ya, tsunami terjadi 6 tahun kemudian, jaraknya dekat 6 tahun. Gempa yang berkekuatan 9,1, ya 9 sampai 9,3. Ini mengguncangkan Indonesia, yang dikatakan menyebabkan korban sekitar 230.000 orang dikatakan. Gempa yang dikatakan gempa Sumatera, Andaman, dan dikatakan tsunami dikenal dengan tsunami Samudra India tahun 2004. Ini terjadi di Indonesia. Ya, 第11 26号12月2004年，印尼发生了9.1到9.3在大地震，造成了平面的海啸，约23万人哀伤。地震被称为苏门答腊安地地区，海啸被称为2004年印度洋的海啸。 Yang terakhir dikatakan yang ke-12, tsunami yang besar juga terjadi 11 Maret 2011. Itu sekitar 7 tahun kemudian setelah gempa tadi. Yang di kekuatan gempa 8,9 skala Richter melanda Jepang Utara. Ini akan memicu tsunami di Jepang. 在3月11号，2011年，日本北部发生了8.9级大地震，引发了海啸。 Yang berikut kita lihat guncangan-guncangan yang terjadi di langit, di bumi, di darat, di laut. Bagaimana kita hidup di zaman ini? Saudara, apa janji firman Tuhan? Di tengah-tengah semua guncangan-guncangan terjadi umat Tuhan, firman Tuhan dikatakan Tuhan mengaum dari Sion. Ya, Tuhan mengaum dari Sion dikatakan Ia memperdengarkan suaranya, langit dan bumi bergoncang.
Ini janji Tuhan buat kita. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Tuhan adalah tempat perlindungan buat kita. Dan dikatakan benteng, satu benteng. Dikatakan bagi orang Israel dalam Yohanes pasal 3:16. Dikatakan Tuhan berjanji akan menaungi, melindungi, membentengi kita umat percaya ketika guncangan-guncangan terjadi, baik di langit, bumi, di darat dan di laut. 天地必整时，上帝的允许是什么？耶和华只是安抚叫求耶路撒冷，他听到声音，天地震动。但是耶和华是他子民的避难所，他也是以色列的堡垒。约翰第3章第16节。 Nah, kita lihat sesungguhnya saatnya semua berguncang. Apa yang bertahan? Kalau semua dikatakan langit berguncang, bumi berguncang, darat berguncang, laut bergoncang, apa yang bisa bertahan? Firman Tuhan katakan yang bertahan, Ibrani 12:28 katakan satu-satunya yang akan bertahan di dunia adalah bentuk sekarang ini adalah kerajaan Tuhan. Ya, kerajaan Allah yang menjadi, dan mereka menjadi anggota. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan, kita adalah dikatakan anggota kerajaan Allah. Kita akan bisa bertahan, tidak tergoncangkan. Itu kerajaan Allah dan kita anggotanya. Orang-orang yang warga kerajaan Allah. 当一切都动摇时，什么可以忍受？唯有能够可以目前行使的生存是上帝国度和那些属于国的人。希伯来书12章第28节。 Berikutnya kita lihat sesungguhnya kerajaan terguncangkan. Bagaimana? Ibrani 12:28 dengan jelas mengingatkan kita bahwa jadi kalau kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, marilah kita apa? Kita mengucap syukur. Menjadi sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, semakin setia, beribadah kepada Tuhan menurut cara Tuhan, bukan cara kita. Cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut kita kepada Tuhan. Mari kita menjalankan hidup-hidup ini. Di tengah akhir zaman ini kita harus sungguh-sungguh serius. Karena kita dikatakan sungguh menerima kerajaan Tuhan, kita semakin harus mengucap syukur, beribadah dengan sungguh-sungguh, cara berkenan kepada Tuhan, dan hormat dan takut akan Tuhan. 遥遥很居的王国，因此，因为我们接受一个动摇不定的国，所以我们要以善终的敬畏的方式去上帝感恩，去跪拜上帝。希伯来书12章第28节。 Berikutnya kita lihat yang terakhir, apa rancangan ilahi? Rancangan ilahi di balik semua yang terjadi. Mengapa Tuhan mengucapkan langit, bumi, dan darat dan laut? Mengapa terjadi terus semakin hari zaman ini, semakin intensitasnya, semakin sering dan semakin serat. Bahwa kena mengingatkan kita sesungguhnya Mazmur 68 ayat 2-36. Ini saudara terjadi, katakan semua ini. Tuhan katakan pembinasan kejahatan, si jahat pada akhir zaman oleh Kristus. Guncangan-guncangan itu terjadi supaya Tuhan ingin memerangi kejahatan. Dan yang kedua adalah bagaimana sesungguhnya kemenangan semua orang percaya di dalam Kristus ketika mereka bersukacita untuk kekal di hadapan Allah. Jadi guncangan semua itu adalah rancangan Tuhan supaya mengalahkan kuasa kegelapan dan kita sungguh-sungguh umat percaya sungguh mengalami kemenangan dalam Kristus. 一切背后的神是计划的是什么？诗篇68章第2节到36节。第一，基督在为你消磨使邪恶的人以及第二，所有的供基督的信徒当在上帝面前翻来永恒设时胜利了。第19章第2节到27。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini satu peringatan. Efesus 6 ayat 12 ingatkan kepada kita akan peringatan ini. Bahwa peperangan di akhir yang Tuhan guncangkan adalah apa? Kenapa? Peringatan akan rancangan ilahi bagi umat percaya. Supaya orang bertobat. Supaya orang-orang dikatakan umat percaya sadar. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging dikatakan. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan melawan roh-roh yang di udara. 提醒信徒信心的计划，因为我们的斗争不是反对邪欲的支持，而且反对政府、反对政治者、反对这在黑暗的世界的统治者。
反对空中的邪灵。以利弗书第6章第12节。Bagaimana peringatan itu? Peringatan dalam peperangan roh jahat terhadap pasukan roh jahat. Firman Tuhan ingatkan kita, sesungguhnya bagaimana kita dikatakan supaya kita tetap hati-hati, waspada. Ada kekuatan roh jahat, dikatakan yang juga akan menguatkan orang fasik. Kekuatan roh jahat akan menolong orang-orang fasik, bahkan menentang kehendak Allah dan menyerang orang yang percaya zaman ini. Ini yang dikatakan peringatan buat kita. Yang kedua, peringatan supaya kita dikatakan jumlah mereka banyak, terorganisasi dalam suatu sistem kejahatan yang sangat canggih dan akan tugas ada pangkat. Kita harus berhati-hati. Semua ini terjadi untuk peringatkan kita. Tuhan firmankan bahwa akan terjadi guncangan. Langit, di bumi, di darat, dan di laut. Semua itu akan berguncang. Semua itu akan. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita waspada, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kita akan menyaksikan satu film sebentar lagi. Virus corona sudah mengguncangkan seluruh dunia. Apa yang terjadi? Ketika virus corona terjadi, saudara, seluruh dunia sedang sekarang banyak jumlah yang bertobat. Di jalan-jalan mereka menyembah Tuhan. Di Italia, Amerika, dan seluruh negara-negara yang lain, mereka menyembah Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan. Guncangan di langit, bumi, dan bahkan di darat, di laut. Saudara-saudara, hari-hari ini adalah kesempatan kita untuk bertobat, untuk mencari Tuhan, percaya Yesus, cara mencari hidup yang benar di hadapan Tuhan. Mari lihat seluruh dunia. Di tempat parkir mereka menyembah Tuhan. Di tempat-tempat yang lain mereka mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Bahkan di rumah-rumah, di apartemen, di hotel, mereka menyanyi. Gereja-gereja tutup karena virus corona, tidak bisa berbagi. Tapi mereka malam-malam menaikkan pujian. Mereka menyembah Tuhan. Mereka meminta pertolongan Tuhan. Di jalan-jalan, mereka keluar. Mereka menyanyi malam hari. Mereka mencari Tuhan. Mereka menyerah. Kematian menewaskan banyak sekali. Virus corona menewaskan banyak orang, ribuan orang, jutaan orang. Di berbagai negara terjadi kebangunan rohani. Apakah saudara sudah percaya Yesus? Apakah saudara bertobat? Kalau belum, mari datang kepada Tuhan. Seluruh dunia orang mencari Tuhan. Mereka bertobat, terima Tuhan. Di lorong-lorong, di rumah-rumah, di rumah sakit bahkan terjadi. Lihat di jalan-jalan, mereka berlutut, mereka berdoa, mereka minta ampun kepada Tuhan. Mereka mau terima Tuhan Yesus, dan mereka mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan di Italia, di gedung, di aula, di alun-alun, mereka, polisi, pejabat, bahkan orang-orang rakyat berlutut berdoa minta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami belajar melihat kehendak Tuhan ketika guncangan terjadi langit, bumi, dan laut. Tuhan, kami percaya, pendengar boleh percaya pada Yesus dan bertobat. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di hari-hari ini, mencari Tuhan, bertobat, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkati Tuhan setiap pendengar, supaya mereka diselamatkan, dan boleh sungguh-sungguh terima Tuhan. Di dalam nama Yesus sungguh-sungguh. Haleluya, amin. 接下来我要再唱一首，不管黎明到黄昏，还是黑夜到白昼，主耶稣是我终身常伴的好朋友。
稣，他是一位真挚不变的朋友。不管黎明到黄昏，还是黑夜到白昼，他是我终身常伴的好朋友。每当别的朋友都离去，只有他愿意留在我身旁。给我安慰，给我的讯，他是我最好的朋友。耶稣，每当别的朋友都离去，只有他愿意留在我身旁，给我安慰，给我的温讯，他是我最好的朋友。主耶稣，哈利路亚，赞美主，感谢主啊！我有一位好朋友，他的名字叫耶稣，是一位真挚不变的朋友。不管黎明到黄昏，还是黑夜到白昼，他是我终身常伴的好朋友。每当别的朋友都离去，只有他愿意留在我身旁。给我安慰，给我的温讯，他是我最好的朋友。耶稣，每当别的朋友都离去，只有他愿意留在我身旁。给我安慰，给我的温馨，他是我最好的朋友。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣。感谢天上父，我的诗歌，我的祷告，我的见证，奉献给主耶稣的圣名，祈祷，阿门，再见。